Halo guys, selamat datang di Cerita Otaku. Di balik setiap anime, selalu ada cerita yang jarang didengar. Tempat anime bukan hanya ditonton, tapi diceritakan. Kalau kamu suka anime yang punya cerita dalam, jangan lupa subscribe karena di sini setiap anime punya kisah. MC kita kali ini adalah seorang anak dengan skill unlimited gacha. Ya, mirip-mirip seperti Raja Slot lah. Dia yang selalu ditindas dan ingin membalaskan dendamnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita masuk ke kisahnya. Kisah diawali, seorang anak sedang berhadapan dengan monster besar, menyerupai kaki seribu. Ia bernama Light. Dalam dunia ini, terdapat 9 ras berbeda. Ras Dragonyu, ras Elf, ras Iblis, ras Drow, ras Ghoul atau Oni, ras Centaur, ras Dark Elf, ras Beastman, dan ras manusia. Light dari ras manusia memiliki kekuatan rata-rata yang lebih lemah dari ras lainnya. Mereka selalu diremehkan oleh 9 ras lainnya dan disebut ras terlemah. Mereka dikumpulkan dalam satu party yang bernama Gathering of Rise. Drago level 512, Sasha 308, Diablo 409, Naano level 301, Oboro 403, Center level 152, Sion level 304, Garo level 151. Di kedalaman Dungeon Abyss, Sasha memarahi Light yang lemah karena kecerobohannya. Dungeon Abyss ini sangat sulit dan kejam. Kau mau mati? Tahu dirilah kalau memang lemah. Maafkan aku kalau aku tidak berguna. Dengan nada lemah, Light meminta maaf. Melihat wajah memelas Light, Sasha tidak tega untuk melanjutkan omelannya. Sasha ingin menyembuhkan Light. Sasha selalu baik pada Light ya, kata Garo yang berdiri di belakang mereka. Diucapkan seperti itu, wajah Sasha seketika memerah. Seketika Sasha salting di depan teman-temannya. Dia bilang hanya khawatir kehilangan salah satu anggota partinya, yang menurut Sasha akan merusak reputasi partinya. Tidak berhenti di situ, teman-teman partinya tetap menggoda Sasha yang sangat perhatian terhadap Light. Sekali lagi, Light meminta maaf pada teman-temannya karena tidak berguna dan selalu menjadi beban bagi teman-teman. Aku suka teh buatanmu, itu saja sudah cukup kok, ucap Drago berbicara lembut kepada Light. Dan akhirnya suasana menjadi cair kembali. Manusia disebut sebagai ras terlemah di seluruh dunia dan selalu menjadi bahan yang tertindas dan terhina di mata ras lainnya. Berbeda dengan party Gathering of Rise, mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka mempunyai prinsip bahwa semua ras itu setara. Bahkan mereka memperlakukan Light, anak berusia 12 tahun yang tidak tahu apa-apa, mudah ceroboh, tidak punya sihir, hanya memiliki skill gift unlimited gacha yang hampir semuanya sampah. Hingga Light senang bisa bergabung dengan partinya. Di kedalaman Dungeon Abyss, setelah party Gathering of Rise melawan banyak monster, akhirnya mereka menemukan tempat yang cukup terang dan luas. Drago merasa tempat ini adalah satu-satunya gerbang masuk ke dalam gua. Light dengan semangat akan melayani teman-temannya dengan membuatkan teh terenaknya. Lalu, dalam bayang-bayang Light, teman-temannya berdiri di belakangnya. Dan Drago sebagai ketua party berbicara. Kami memutuskan untuk mengeluarkanmu dari party. Dalam pikirannya, Light bingung. Mengeluarkanku? Apa maksudmu? Seketika, Light langsung sujud dan berkata, "Oh maaf soal yang tadi. Aku tidak akan gegabah lagi. Untuk maju ke depan, tolong jangan keluarkan aku dari party ini." Garo sang serigala menimpali. "Bukan itu. Kami mengeluarkanmu karena memang kamu sudah tidak dibutuhkan." Sambil menanamkan kebenciannya, Naano dari ras Draft bilang, "Akhirnya kita akan membuang sang beban." Diablo dari ras iblis dengan menutup hidungnya berkata, "Sangat menjijikan berbagi ruangan dengan manusia." Obroro dari ras Oni pun mengiyakan omongan mereka berdua. Lalu, dalam kebingungannya, Light bertanya, "Kenapa kalian tiba-tiba berubah begini? Bukankah kalian selalu memperlakukanku dengan baik?" Sasha pun ikut menimpali. "Manusia itu memang bodoh, aku membencinya." Sion dari ras Darkest pun ikut berbicara. "Aku penasaran, apa cuma Light atau semua manusia tidak bisa membaca suasana ini?" Garo dengan semangat berkata, "Ini semua cuma acting, bodoh." Dalam kebingungannya, Light bergumam, "Kenapa kalian tega melakukan semua itu?" Drago dari ras Dragonute menjawab gumaman Light. Dia hanya ingin memanfaatkan berkah yang dipunya Light, yaitu unlimited gacha. Di dunia ini, ketika berumur 10 tahun, biasanya akan mendapatkan berkah.
Walaupun bagi ras manusia, kesempatan mendapatkan berkah itu sangat kecil. Namun like beruntung bisa mendapatkan berkah, yaitu berkah unlimited gacha. Like akan mendapatkan kartu saat menekan tombol gacha yang berisi suatu benda di dalam kartunya. Bahkan berkah yang like rasakan sebenarnya sangat tidak berguna. Ia mengeluarkan seperti roti yang busuk, sendok yang rusak, dan itulah alasan partinya membuangnya. Para petinggi menyangka like adalah master dengan berkah misteriusnya. Dan itulah alasan like dimasukkan ke dalam party Catering of Rice untuk diteliti. Bentar, kalian bingung ya? Sini Mimin jelasin sedikit. Di dunia ini ada 9 ras. Setiap petinggi dari ras menduga bahwa akan ada kandidat master selanjutnya, yang dimana diduga mempunyai kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan master, dunia bisa dihancurkan seketika. Gambaran besarnya master itu seperti raja terakhir lah. Sudah cukup. Kalian sudah paham kan? Kalau sudah paham, jangan lupa subscribe dulu ya. Bagi yang belum paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti Mimin bantu jawab, kita lanjut ke ceritanya lagi. Semua anggota party setuju untuk mengeluarkan like dari partinya. Garo menegaskan bahwa berkah unlimited gacha like itu hanya sampah. Dan dengan statusnya like yang hanya manusia, itu meyakinkan partinya bahwa like itu bukan kandidat master. Sasha mempunyai alasan mau mengambil misi ini karena demi negerinya. Walaupun dia merasa jijik ketika tahu yang didekatinya adalah ras manusia. Drago bilang bahwa kami sudah mengatakan terlalu banyak. Agar informasi ini tidak bocor, Drago memutuskan untuk membersihkannya sebelum petualang lain datang. Karena like bukan master, maka keputusannya like akan dibunuh. Seketika Garo melompat ke hadapan like, lalu mencakar wajahnya tanpa sempat menghindar. Like tidak sadar, seketika wajahnya berdarah begitu cepat serangan Garo. Karena ras Beastman itu mempunyai skill yang sangat cepat, like hanya bisa pasrah, wajahnya tercakar. Dengan lantangnya, Garo pun berteriak. Akhirnya waktu berburu. Raja Panik Like masih yakin kepada teman-temannya bahwa ini hanyalah candaan. Tapi tatapan dari teman-temannya memberikan tekanan dengan aura farming dan hasrat yang sangat tinggi untuk membunuh. Seketika Like bisa merasakannya. Seketika itu juga tubuh Like bergerak sendiri dan menandakan bahwa dia harus kabur, lari dari teman partinya. Tidak semudah itu Ferguson. Sasha mengambil busur panahnya dan mencoba mengeker Like dengan niat membunuhnya. Dia tidak akan membiarkan Like kabur semudah itu. Panah Sasha akhirnya mengenai paha kaki kiri Like, dan seketika Like jatuh, glosor berguling-guling. Like teriak kesakitan. Mendengar teriakan Like yang sangat lantang, Garo pun menjerit, semakin bersemangat untuk memburunya. Garo melompat kembali dan seketika berada di hadapan Like. Dia menendang keras perut Like hingga akhirnya Like glosor kembali. Like berteriak kencang merasakan kesakitan. Like ini oncom ya, udah tahu ras manusia itu hina di mata ras lainnya. Tapi dia mau aja gabung sama party gak jelas. Mana dari level berbeda jauh, level 15, lawan level 100 lebih. Kacau. Melihat Like tersiksa, yang lainnya pun ikut-ikutan bermain dengan Like. Xion menimpali bahwa dia ingin mencoba sihir penyiksanya. Sasha menolak keras, karena prinsip dari partinya, salah satu anggotanya mati, itu karena diserang monster. Alasan ini untuk laporan ke kuil petualang. Xion menghela nafas dan bergumam, sayang banget. Walaupun Garo juga ingin bermain dengannya, akhirnya Garo membulatkan tekadnya untuk membunuh Like. Dia berjalan pelan menyusul Like. Like yang sudah sekarat dan tak berdaya mencoba untuk menghindarinya. Ia merangkak pelan-pelan sambil membayangkan betapa kecewanya dia gabung di party ini. Dengan merangkak sambil menahan kesakitannya, Like pun bergumam bahwa dia tidak mau mati. Dengan tekad yang kuat, Like pun berteriak dalam hati. Dengan merangkak sambil menahan kesakitan, Like pun bergumam bahwa dia tidak mau mati. Dengan tekad yang kuat, Like pun berteriak di dalam hati, aku ingin tetap hidup. Seketika itu,
lingkaran sihir terbuka. Pas berada di bawah tubuh Light, ternyata itu adalah jebakan teleportasi. Drago seketika berteriak ke Garo, "Jangan biarkan dia kabur, Garo!" Cahaya memancar terang berkilau di bawah tubuh Light. Dan seketika itu, Garo pun melompat untuk menusuk kembali tubuh Light. Dan seketika itu, Light berteleport entah dia berada di mana. Suasana sangat gelap. Dia berada di tengah bebatuan besar. Tempat yang sangat sunyi, tidak ada siapapun di sana. Dalam benaknya, Light akhirnya tersadar akan kesakitannya. Dia berpikir dia terselamatkan karena jebakan teleportasi itu. Tapi tubuh Light tidak bisa bergerak kembali dan akhirnya dia pasrah dan berbaring lagi sambil meratapi kesialannya. Dalam kesedihannya, Light menangis. Dia teringat akan keluarganya di desa. Light teringat tujuannya ingin menjadi petualang. Dia merasa dengan menjadi petualang, dia bisa membantu keluarganya untuk mencukupi ekonominya. Tapi semua itu tidak berjalan dengan baik. Seketika, dia teringat masa-masa awal mendaftar menjadi petualang. Uangnya hampir habis, dan di saat itu, dia diajak masuk ke dalam party Gathering of Rice. Light sangat bersyukur saat itu. Light sangat menghormati mereka, dan Light pun percaya kepada temannya. Light belajar banyak dari mereka, belajar bertarung, memanah, bahkan adab cara makan. Tetapi mereka semua ternyata berbohong. Semua berbohong padanya. Mereka membawa masuk ke dalam dungeon hanya ingin membunuhnya, menertawakannya, memperlakukannya seperti sampah. Dengan menggertakkan giginya dan rasa marah yang sangat tinggi, Light bergumam, "Sial, sial, sial, sial." Berkecamuk dengan perasaan itu, Light berjanji pada dirinya akan membalaskan dendamnya. Dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya Light bangkit kembali dan mencoba untuk tetap hidup. Dia bangun lalu duduk. Yang Light pikirkan pertama kali adalah dia harus menghentikan pendarahannya dan harus segera keluar dari dungeon ini. Meskipun dia sudah terteleport jauh dari lantai tengah dungeon, tempat itu masihlah dungeon abyss. Dungeon yang banyak monster-monster kuat. Seketika itu, Light merasakan hawa membunuh yang tinggi dari arah belakang. Bayang-bayang monster pun muncul dari bebatuan. Monster berbadan serigala dan berekor ular mencoba mendekatinya. Tubuh monster itu sangat besar. Seketika itu, Light pun menoleh ke arah belakang. Dan monster itu berteriak kencang. Dengan aumannya saja, itu sudah menggugurkan tekad Light untuk bisa hidup dan membalaskan dendam kepada mantan partinya. Tanpa sengaja, Light membuka status level monster tersebut. Dan terkagetnya, level monster tersebut ternyata Hellhound level 1000. Light tidak percaya dia bisa bertemu dengan monster level 1000. Bahkan dia kira level 1000 itu hanya mitos yang ada di dongeng-dongeng saja. Light sampai tidak bisa membayangkan seperti apa monster legenda itu. Dalam ketakutannya, dia bergumam dalam hati, aku harus lari, tapi kemana? Mustahil Light yang level 15 bisa melawan monster yang berlevel 1000. Dia berpikir yang dia punya saat ini adalah skill Give Unlimited Gacha. Dengan panik, Light mengaktifkan skillnya. Dan seketika itu, skillnya merespon dan memancarkan aura yang sangat besar. Ketika itu, di sekitar Light menjadi terang, cahaya dewa turun dari surga. Sampai-sampai membuat monster itu terkaget-kaget. Monster itu pun merasakan sesuatu dan sadar akan masalah yang keluar dari cahaya itu. Monster level 1000 itu seketika langsung melompat dan ingin mengakhiri Light. Namun, sebuah kartu muncul dari cahaya dan berkata, "Beraninya kau tunjukkan tarimu pada tuanku. Aku tidak akan menunjukkan ampun padamu, meskipun kau cuma anjing bangsat." Siluet seseorang keluar, dan seketika itu tubuh Hellhound monster level 1000 cabik-cabik menjadi potongan daging seperti daging cincang di pasar dan meledak di tengah-tengah ketegangan itu. Karakter wanita pun muncul dengan paras yang cantik, memakai baju layaknya pelayan, dengan pose imutnya dan susu yang sangat besar. Gadis itu berdiri di hadapan Light, hingga akhirnya Light terkejut. Di dalam hatinya, dia bertanya,
Siapakah gadis ini yang muncul di hadapannya? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa menghibur kalian. Tulis juga pendapat kalian pada kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.